Kalau keyakinan kalian boleh mengklaim Yesus itu Muslim, lalu kenapa ketika keyakinan orang lain membalas dengan kritik dan bantahan, langsung dianggap penistaan? Disitulah letak masalah terbesar negeri ini. Kebebasan bicara terasa hanya berlaku satu arah. Ketika mayoritas berbicara, itu disebut dakwah. Tapi ketika minoritas menjawab, itu dianggap serangan. Dan video kali ini membongkar satu hal penting. Banyak orang bicara toleransi, tapi tidak siap menerima konsekuensi dari perbedaan keyakinan itu sendiri. Oke, abang Islam bang? Islam bang, Islam. Oke, silakan bang. Apa yang mau anda sampaikan? Silakan. Sebenarnya sebelumnya kita diskusi bang sampai kalau bisa sampai selesai kita diskusi dan saling tukar pendapat. Itu suara apa bang? Argumentasi Dikecilkan dulu bang suaranya itu bang. Karena masuk kemari bang suaranya ikutan diskusi dia bang. Atau abang menyingkir bang agak jauh sedikit. Ya silakan. Oke bang, oke bang. Kita diskusi ya bang, kita bertukar pendapat, artinya kan tidak ada kata-kata intimidasi atau Ya, celah-celah. silakan bang. Silakan. Ini temanya apa dulu bang yang Saya ingin mengcounter apapun klaim-klaim Islam tentang agama Kristen yang tidak benar. Yang benar saya iakan bang. contohnya Ya. apa bang yang nggak benar tentang Kristen yang di Yang nggak benar itu contohnya, misalnya Yesus itu seorang Muslim. Gimana Anda katakan Yesus Islam? Ini Anda sungguh nekat yang nyata, Bang. Yesus kok Islam, aduh. Bang, kalau orang Muslim bilang Jesus is Muslim, Yesus itu Islam, pasti apa katanya? Oh, itu namanya dakwah. Kalau saya bilang Muhammad Kristen, karena penista agama, awas kamu ya, cari Muhammad kamu dapat kamu. Itu bang yang terjadi bang. Ayo silakan, coba apa yang mau utarakan? Begini bang, saya mungkin ingin sedikit meluruskan kenapa kebanyakan orang Islam menjas bahwa Yesus itu Islam, ya kan? Karena di dalam agama Islam mungkin yang abang klaim, yang agama Kristen klaim Yesus itu adalah Nabi Isa, sedangkan di dalam ajaran Islam Nabi Isa itu memang Islam. Mungkin kesalahannya di situ aja bang. Tapi kan bagi kalian Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan di dalam agama Islam Yesus itu adalah Nabi. Nah, jadi mungkin mereka Saya tanggapi. klaimnya di situ. Baik, saya tanggapi. Oke. Artinya yang saya maksud begini bang, jikalau ini kan kita ini punya argumen masing-masing bang, dan nggak boleh bang, masa argumen itu orang berargumen kok dipenjarakan? Ketika orang meyakini sesuatu itu nggak boleh dipidana bang. Contoh, Anda meyakini bahwa Yesus seorang Muslim, apakah itu bisa dipidana? Sebenarnya tidak, ya, karena itu keyakinan Anda, mau gimana? Itu keyakinan Anda kok. Begitu. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah ketika saya menjawab hal tersebut, ketika saya mengcounter itu dengan argumen-argumen yang juga saya yakini. Kenapa yang terjadi sekarang itu adalah persekusi terhadap orang-orang Kristen? Itu bang, contoh. Saya mengangkat banyak isu bang, bukan hanya satu isu, ada banyak. Salah satunya ini. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus seorang Muslim, tetapi saya bandingkan pengajaran Yesus dengan pengajaran Muhammad yang juga seorang Muslim bertentangan, sekarang gimana? Kalau Yesus Muslim, Muhammad Muslim, artinya mereka membawa pesan yang sama, betul? Ya. Tetapi kenapa berbeda pesannya? Contoh, saya kasih contoh. Oke, Yesus seorang Muslim, saya iakan dulu. Ini enaknya saya bang, saya tuh suka mengiyakan orang dulu. Saya pakai dulu argumen Anda, ya. Oke, Yesus seorang Muslim. Tetapi ia mengajarkan begini bang. Yang dia ajarkan ketika ada orang bertanya kepada dia, Guru, ada seorang wanita. Wanita ini dia bersuamikan seorang laki-laki, lalu matilah laki-laki. Lalu dia kawin lagi, mati lagi, kawin lagi, sampai 7 kali dia kawin. Lalu
dia suaminya siapa? Karena semuanya sudah suami dia. Apa kata Yesus? Tuhan Yesus berkata begini, kamu betul-betul sesat. Kenapa kok sesat? Karena ketika hidup di kehidupan yang akan datang, di kehidupan kembali, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, oke, itu pesan Yesus sebagai seorang Muslim. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Muhammad yang juga seorang Muslim, dia membawa pesan yang bunyinya seperti ini. Sesungguhnya nanti di surga nanti, bahwa orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan amal soleh, tentu saja yang Muslim, mereka itu akan diberikan hadiah berupa wanita-wanita cantik dengan payudara-payudara yang besar. Bagaimana mungkin dua unsur Muslim membawa pesan yang berkontradiktif? Nah, coba silakan. Bagaimana Anda menjawab ini? Silakan. Dibilang, ini kalau menurut pendapat saya ya, kedua pemimpin itu terkadang menyampaikan sebuah argumen atau menyampaikan sebuah pendapat. Mungkin tujuannya itu sama, Bang. Cuma cara mereka untuk mengucapkan hal-hal tersebut itu mungkin terdengar berbeda. Ya. Samanya di mana? Udah jelas-jelas. Yang satu, Tuhan Yesus bilang hidup seperti malaikat, tidak kawin dan dikawinkan. Yang satu bilang kawin, bahkan kawinnya itu, Bang, saya tunjuk dulu, Bang, ya. Aduh, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang saya lagi yang ngomong, dibilang penistaan agama. Coba Bang dengarkan. Ini seorang ustadz, Bang, bilang begini. Bahkan, Bang, bukan hanya kawin, Bang, pesta, Bang, pesta. Waduh, Bang, saya kasih tunjuk ya, nih. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk Ustadz Syam ya di Trans TV. Itu di Trans TV loh, Bang, di TV nasional, Bang. Ngeri. Saya kasih tunjuk, saya putarkan sama Anda. Dengarkan ya. Ini wahai umat Muslim yang nonton ya. Saya kasih tunjuk. Dengarkan ini. Dengarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kita maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, itu Ustadz, Bang. Acaranya di TV, Bang, di TV. Jadi jelas beda, Bang. Jadi tolong, wahai saudara-saudaraku umat Muslim, jangan kau katakan bahwa Yesus seorang Muslim yang membawa pesannya Muhammad. No, ini. Itulah tujuan channel saya ini, Abang, begitu. Silakan. Itu tadi ya, Bang, ya, kembali ke keyakinan antara kedua belah pihak agama terkait ya, Bang. Abang mengambil kesimpulan di ajaran Yesus terhadap agama Abang, dan Abang mengambil di kitab yang Abang pelajari, sedangkan kata-kata atau hadis dari Nabi Muhammad kami pelajari di agama kami. Oke, kalau begitu, oke, Bang, kalau begitu coba tunjukkan, pernahkah Nabi Isa atau Yesus di dalam versi Islam mengajarkan yang begitu? Coba. Kalau ada, tidak apa-apa gini, karena kan Anda mengatakan dulu, Anda kan ngambil literasi kan dari Injil, dari kitab Anda. Oke, baiklah, kita buang kitab kami, saya buang kitab kami, ya. Nah, sekarang tolong tunjukkan Yesus versi Islam yang mengajarkan bahwa di surga melakukan pesta SEX. Jawab. Kalau untuk di versi Islam, Bang, Yesus yang Abang anggap sebagai Yesus dan kami anggap sebagai Nabi Isa, itu tidak ada berpendapat masalah di surga itu nanti seperti apa. Iya, berarti klaimnya itu tidak ada pernah diucapkan oleh Nabi Isa. Nah, itu kan coba. Ya, Bang, memang tidak ada disampaikan oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena kami di sini, Islam di sini mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
bukan Baik. nabi-nabi di luar Nabi Muhammad. Artinya Isa atau Yesus yang Anda katakan tidak pernah mengatakan yang demikian di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang mengatakan demikian satu-satunya adalah sang Nabi Baginda Muhammad. Betul? Oke. Sebutkan satu Nabi yang mengatakan hal yang sama dengan Muhammad. Silakan. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tidak ada bang, memang Iya. memang tidak ada. Ya tidak diajarkan. ada. Makanya itu bang, janganlah diklaim nabi-nabi sebelumnya ajarannya sama dengan Muhammad. Itu bang. Nah inilah fungsi dari brapologetika itu. Jadi mohon maaf bang, tolong mulai besok janganlah lagi gembar-gembor Musa Muslim, Yesus Muslim. Tapi tidak pernah. Kembali ke tadi bang, memang di ajaran Islam semua nabi itu muslim bang. Jadi mungkin mereka mengklaim bahwa semua nabi itu muslim, tetapi ya kan klaim mereka mungkin agak terlalu berlebihan ya. Saya atas nama agama Islam mungkin meminta maaf atas klaim mereka yang terlalu berlebihan, karena kan itu tadi kembali apa yang kata abang tadi, kita mempunyai keyakinan masing-masing, ya kan bang? Apa yang Ya. kita yakini? Oke, saya sepakat dengan itu. Tapi gini bang, kalau kita punya keyakinan masing-masing, artinya orang-orang Kristen pun ketika mengeluarkan keyakinannya, mengungkapkan, mengekspresikan keyakinannya, seharusnya tidak boleh dipersekusi, seharusnya tidak boleh dipenjarakan, betul? Iya, harusnya seperti itu bang. Jadi ada keadilan. Sebenarnya bagi saya bang, kita umat beragama maupun agama apapun itu, kita harusnya saling menghargai keyakinan orang masing-masing. Kita tidak bisa Harusnya begitu bang. Keyakinan Tapi orang ini praktek- tidak kita bisa menggugat. Betul, tapi prakteknya di lapangan, bagaimana bang bisa saling menghargai? Kalau ada gereja, langsung datengin gerejanya. Mana izinnya? Udah punya izin atau belum? Ya kan? Seperti itu. Betapa banyak bang terjadi persekusi terhadap orang-orang Kristen. Jangankan bang mengungkapkan isi imannya. Ke gereja aja, gerejanya suka diganggu-ganggu. Sebenarnya itu yang harus kita Tapi begini, Bang. kita perbaiki, bang. Apakah abang merasa malu dengan kelakuan umat yang suka seperti itu? Ada gereja diganggu, disetel musik keras-keras, ya kan? Ada salib dipatah-patahin. Abang dengar berita itu di Cidahu? Cidahu apa? Dia apa teman-teman yang di Majah? Aduh, apa sih? Yang salibnya dipatah-patahin itu loh. Dipukul Cidahu. Betul ya Cidahu, ya benar di Cidahu. Oke. Jadi begini, Bang. Suatu kali, Bang, ada satu kelompok dari para pemuda-pemudi lah, pelajar-pelajar seperti itu, ngumpul di salah satu villa di Cidahu. Kalau tidak salah dari orang-orang Katolik. Nah, datanglah sekelompok orang, ya beramai-ramai mereka, dipecahin bang kaca-kaca itu, dipecahin, ada salib begitu di situ, palang begitu diambil, dibanting-banting bang. Nah, itu bukti bahwasanya apa? Bahwasanya memang terjadi persekusi terhadap kaum minoritas di negara kita tercinta ini. Nah, pertanyaan saya sama abang sebagai Muslim, abang malu nggak ngelihat tingkah laku orang-orang Islam seperti itu? Malu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka menjalankan ajaran sesuai ajaran agama Islam? Justru di situ malunya saya, bang. Mereka justru tidak menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kita tes, Nabi. kita tes, bang. Oke. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda melihat salib? Ya, kita menghargai, bang, karena toleransi sebagai manusia itu kan harus ada kita tanamkan, bang. Oke. Jadi kita harus menghargai apapun bentuknya, apapun rupanya. Ketika orang meyakini sebuah sesuatu atau sebuah bentuk,
itu harus kita hargai bang, karena kita memiliki keyakinan yang berbeda. Selama mereka menghargai keyakinan kita, kenapa kita tidak? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa kata Ustadz Abdul Somad ketika ada seseorang bertanya tentang salib? Abdul Somad pernah berkata, di dalamnya ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil-manggil, haleluya. Kepalanya ke sini atau ke sini? Dengan ejekan-ejekan seperti itu, Bang, akhirnya apa? Membuat orang Islam itu semakin benci dengan salib itu. Kalau lihat salib, mereka pengen mematahkan. Tapi, Bang, saya pengen kasih tunjuk sama Anda. Ada sebuah hadis yang berkata begini. Sesungguhnya akan datang Nabi Isa ke dunia untuk kedua kali. Dan dia akan mematahkan salib. Anda pernah dengar cerita itu? Hadis itu? Ya. Pertanyaan saya, Bang. Kalau Nabi Isa nanti datang sungguh-sungguh dan mematahkan salib, Anda malu nggak ngelihat Nabi Isa, kelakuan Nabi Isa? Jawab. Ini bang, di sini saya ambil kesimpulan bang. Itu kita kembali ke keyakinan kita tadi bang, karena di dalam Bukan, saya nggak tanya keyakinan bang. Ketika Nabi Isa nanti datang dan dia patah-patahin salib, Anda sebagai Muslim malu nggak Anda lihat tingkah laku Nabi Isa kayak gitu? Coba, silakan. Tidak bang. Kalau untuk itu saya tidak malu. Nah, karena berarti seharusnya Anda tidak boleh malu ketika ada orang Islam mata-matain salib. Karena apa? Beda, Bang. Karena itu memang Kalau itu beda, Bang. agama Islam. Bagaimana Anda ini? Bang, maaf ya bang, kalau untuk itu beda bang ceritanya. Kalau untuk umat Muslim atau manusia Muslim yang mematah-matahkan salib, itu tidak diajarkan di dalam agama kami. Oh, kalian harus rasis terhadap agama lain. Bang, Itu tidak diajarkan di dalam Isa agama datang kami. akan mematahkan salib. Iya bang. Gimana Iya bang? bang, itu Isa akan mematahkan salib, akan datang mematahkan salib. Oke, Karena itu seandainya Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat Muslim akan malu dengan kelakuannya dia? tidak bang. Nah, berarti kalau ada Muslim yang mematahkan salib di Cidahu, berarti mereka tidak boleh Anda lihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini bagaimana Anda ini, aduh, berat. Karena Nabi Isa mematahkan salib itu sudah sampai pada waktunya bang, bukan sekarang. Kalau Sekarang ya dipelihara otomatis dulu. Artinya sekarang dipelihara dulu, biar aja, biar salibnya banyak, ntar Nabi Isa banyak kerjaan gitu. karena umat Islam bang menunggu sampai kapan waktunya itu tiba, kapan waktunya ditetapkannya di dalam hadis itu, di dalam Al-Quran itu tiba waktunya. Karena Iya, bang, apapun hadis yang di dalam Al-Quran itu sudah benar-benar terjadi. Dan saya mungkin ingin bertanya, sebutkan apakah ada satu hadis atau satu Bang, musiknya dikecilkan dulu, Bang. Musiknya itu, Bang. Musiknya dikecilkan dulu. Aduh. Kecilkan musiknya tuh. Masuk ke sini, Bang, suaranya, Bang. Bang. Ya, silakan. Lanjut yang tadi. Karena yang ingin saya tanyakan ini bang, apakah ada di dalam kitab orang Kristen yang dinyatakan dalam kitab itu sebelum itu terjadi dan sudah dikatakan akan terjadi tanggal sekian nanti, tahun sekian nanti, atau era sekian nanti akan terjadi sesuatu ini, itu akan terjadi. Karena di dalam Islam kan Tuhan berfirman tuh benar-benar terjadi bang. Apa yang Tuhan katakan di dalam Al-Quran, yang contoh kecilnya aja seperti sungai Tiberias yang mengering, akan ada terjadi pengeringan di Kok lari sungai Tiberias. kemana-mana sih, Bang? Kok kita lari kemana-mana? Bukan itu, Bang. Gini loh. Saya ini memberitahukan apa yang terjadi hubungan antara Islam dan Kristen di negara kita tercinta ini, Bang. Nah, sebenarnya, Bang, secara umum itu baik-baik saja secara umum, Bang. Tetapi, Ya, baik. Bang, saya melihat ada
orang-orang tertentu, Bang, yang membuat konten-konten seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, orang-orang inilah yang saya tanggapi. Nah, ketika saya menanggapi ataupun orang-orang saudara-saudara Kristen saya menanggapi, terjadi persekusi, Bang. Ini yang saya sesalkan tuh itu loh. Kenapa sih kalau lu ngomongin agama gue, kalau Anda berbicara agama kami, kenapa kok itu boleh? Tapi waktu kami ngomongin agama Anda, kenapa penistaan agama? Gitu. Nah, kenapa juga ada orang-orang Islam? Karena nggak sekali dua kali, Bang. Kalau sekali, ya itu kebetulan aja. Karena sekali. Ini bukan sekali, Bang, berulang-ulang terus. Ya, berarti itu, Bang. Gereja digerebek, disuruh tutup. Jangan kamu kebaktian di sini. Tidak ada surat izinnya. Nah, ternyata, Bang, saya pelajari kenapa sih orang Islam kok bisa begini. Saya baca-baca, Bang, ada hadisnya. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka janganlah kamu berikan mereka salam, tetapi desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka. Itu, Bang, Nabi itu Isa akan hadis. datang mematahkan salib. Makanya mereka lagi latihan dulu mata-matain salib. Patah-patahin salib. Besok kalau Nabi Itu Isa hadis. datang, masa dia sendirian matain salib? Terlalu banyak salibnya. Bang, itu hadis yang abang bilang tadi itu pada zaman Nabi, Bang, pada zaman perang. Nah, kalau untuk sekarang, ini Tuhan yang ciptakan. Kenapa kita harus saling ejek? Kenapa kita harus saling hina gitu loh, Bang? Bukan saling ejek, saling hina, Bang. Menjawab dan mengcounter, Bang. Gitu loh. Kalau dibilang, Bang, bahwasanya Muhammad itu Kristen, kira-kira gimana, Bang? Ya seperti itulah. Oke lah, Bang. Di sini kita sudah dapat poinnya, ya. Abang seorang Muslim yang baik sebenarnya, ya, Bang, ya. Cuman sayangnya sebenarnya Abang tidak tahu bahwa sebenarnya itu ajaran Islam, Bang. Yang matah-matahin salib itu ajaran Islam. Kenapa saya katakan ajaran Islam? Karena Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Oke, Bang, ya. Oke, Bang, ya. Oke, Bang. Oke, selamat bekerja, Bang. Oh, Abang jangan lupa, Bang. Menurut Al-Quran tidak boleh Anda kerja malam. Lah, Bang, Anda mau saya kasih tunjuk ayatnya? Tidak boleh kerja malam? Oke, Bang, boleh. Oke, dia mau lanjut nih, baik. Oke, saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran supaya Anda tahu bahwa sesungguhnya, Bang, kalau Anda kerja malam, Anda tidak sesuai dengan ajaran Quran. Saya bukakan ayatnya, Bang, ya. Ini dia ayatnya. Ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73, Bang, ya. Saya bacakan dulu, Bang, ya. Oke. Ya. Ya kan, Bang? Oke. Dan di antara rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Nah, jadi menurut Al-Quran, Bang, diciptakan malam untuk apa? Untuk Istirahat. istirahat. Malam untuk Istirahat. malam untuk istirahat, siang untuk Bekerja. bekerja. Nah, kenapa Abang kerja malam? Karena hadis itu, Bang. Hadis itu Bukan hadis, ini ayat Al-Quran, Bang, bukan hadis. Surat Al-Qasas ayat 73. Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Jelas, Bang.
Jadi Iya, barang Bang, siapa betul, Bang. muslim yang kerja malam, sesungguhnya ia telah menyalahi kodratnya sebagai manusia ciptaan Allah. Itu Bang, bukan yang hadis, dilarang. Bang. Iya Bang, tapi di sini ada Bang asumsi yang berbeda untuk menanggapi asumsi ayat itu Bang. Hukum dasarnya selama kerja malam tidak menyebabkan maksiat atau meninggalkan kewajiban Bang seperti sholat dan aman dari fitnah, hukumnya itu diperbolehkan Bang. Nah, pekerja malam seperti Saya dokter, tunjukkan lagi perawat, Bang ya. Anda mau fikir lagi. ini, Bang, Kalau Anda boleh tidak nggak, Bang? cukup, baik Bang. Kalau Anda tidak cukup, saya kasih satu ayat lagi Bang. Nah, perhatikan Bang. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 47. Apa katanya Bang? Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jelas Bang, kurang jelas bagaimana lagi Bang ayatnya. Untuk pekerjaan tertentu Bang, untuk pekerjaan tertentu yang diperbolehkan. Karena Bang di dalam agama Islam juga Bang, mencari nafkah itu kan kewajiban juga Bang. Apabila kita meninggalkan Betul, kewajiban, tetapi menurut Quran, mencari nafkah itu dilakukan siang atau malam hari? siang Iya, malam untuk Iya, apa? itu dulu nggak ada sip-sipan Bang, sekarang sudah ada sip-sipan. Oh iya ya, dulu belum ada sip-sipan. Dulu nggak ada sip-sipan Bang, sekarang sudah ada. Oke, berarti menurut Anda Al-Quran sudah tidak relevan lagi zaman sekarang? Enggak, itu relevan Bang, relevan. Lah, ya terus kenapa kerja malam? Bang, Oke lah Bang, kita penjelasan kasih kesempatan kepada yang lain dulu ya. Itu, Bang, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang. Good luck. Selamat bekerja. Baik. Ya, saya turunkan ya. Tapi itulah teman-teman, kalau kita ajak mereka debat, kita ajak mereka diskusi, memang mereka itu dalam posisi ampun-ampun. Ya. Kalau dalam berdebat, ya. Dialog tadi sebenarnya bukan sekedar soal Yesus Muslim atau bukan. Itu hanya pintu masuk menuju persoalan yang jauh lebih besar, standar ganda dalam beragama. Di awal diskusi, lawan bicara mencoba membangun suasana damai. Katanya ingin berdiskusi santai, bertukar pendapat, tanpa intimidasi. Tetapi ketika masuk ke inti pembahasan, mulai terlihat masalah utamanya. Ada keyakinan yang boleh diklaim sepihak, tetapi ketika dibantah dengan logika yang sama, langsung terasa tidak nyaman. Ketika umat Islam mengatakan Yesus Muslim, itu dianggap biasa, disebut dakwah, disebut hak keyakinan. Tetapi coba dibalik logikanya. Ketika ada yang berkata Muhammad Kristen, mendadak semua orang tersinggung, padahal secara prinsip sama-sama klaim teologis. Disinilah Edis TV memainkan poin pentingnya. Ia tidak sedang mempermasalahkan orang punya keyakinan, ia justru menyoroti ketidakkonsistenan cara berpikir. Kalau satu pihak bebas membuat klaim terhadap tokoh agama pihak lain, maka pihak lain juga harus bebas mengkritisi dan menguji klaim itu. Tidak boleh ada kebebasan yang hanya berlaku sepihak. Dan ketika pembahasan mulai masuk ke substansi ajaran, terlihat kontradiksi yang makin sulit dijawab. Edis menggunakan metode yang cerdas. Ia tidak langsung menolak klaim Yesus Muslim, bahkan ia menerima dulu premis itu untuk menguji konsistensinya. Oke, kita anggap Yesus Muslim, tetapi setelah itu, pertanyaannya menjadi sangat tajam. Kalau Yesus dan Muhammad sama-sama Muslim, kenapa pesan tentang surga justru bertolak belakang? Yesus berbicara tentang kehidupan akhirat sebagai keadaan rohani, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sedangkan dalam sebagian ceramah Islam populer, surga justru digambarkan penuh kenikmatan biologis dan sensualitas. Bahkan sampai muncul istilah pesta seks di televisi nasional. Di titik ini lawan debat mulai goyah, karena ia sadar perbedaannya terlalu jauh untuk disebut hanya cara penyampaian yang berbeda. Tidak mungkin satu tokoh berkata kehidupan surgawi melampaui hasrat duniawi, sementara yang lain justru menggambarkan surga dengan pemuasan hasrat dunia. Dan yang lebih memukul lagi adalah ketika Edis meminta satu contoh saja, nabi lain yang mengajarkan konsep surga seperti Muhammad. Hasilnya, tidak ada. Lawan debat sendiri akhirnya mengakui bahwa memang tidak ada nabi lain yang berbicara seperti itu. Nah, disitulah klaim semua nabi membawa ajaran yang sama mulai runtuh oleh pengakuan internal mereka sendiri. Edis selalu membawa diskusi ke realitas sosial yang jauh lebih sensitif, soal toleransi dan persekusi.
Ini bagian yang paling menampar, karena selama ini jargon toleransi terus diulang-ulang, tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Gereja dipersoalkan izinnya, tempat ibadah dibubarkan, salib dirusak, kebaktian diganggu, dan ironisnya, semua itu sering dilakukan atas nama menjaga agama. Pertanyaan Edis sederhana tetapi menghantam. Kalau kalian bebas bicara soal agama kami, kenapa kami tidak bebas menjawab? Pertanyaan ini sebenarnya mengguncang fondasi cara berpikir banyak orang, karena selama ini yang diinginkan bukan dialog setara, tetapi dominasi sepihak. Mereka ingin bebas mengkritik tetapi tidak siap dikritik balik. Dan ketika pembahasan masuk ke hadis tentang Nabi Isa mematahkan salib, kontradiksi berikutnya muncul lagi. Awalnya lawan debat mengaku malu dengan tindakan orang yang merusak simbol agama lain. Tetapi ketika ditanya, apakah malu jika Nabi Isa sendiri menurut hadis akan mematahkan salib, jawabannya berubah, tidak malu. Disinilah jebakan logika itu berhasil, karena artinya tindakan mematahkan salib sebenarnya tetap dianggap benar selama dilakukan figur yang dianggap suci. Maka masalahnya bukan pada tindakannya, tetapi pada siapa pelakunya. Dan ini membuka satu kenyataan pahit, bahwa banyak perilaku intoleran yang sebenarnya memiliki legitimasi teologis di benak sebagian orang, walaupun sering dibungkus dengan kata oknum. Edis juga menunjukkan bagaimana ceramah-ceramah tertentu membangun kebencian simbolik terhadap agama lain. Ketika salib disebut tempat jin kafir, ketika simbol agama lain dijadikan bahan ejekan, maka jangan heran kalau di bawah muncul tindakan destruktif. Kebencian sosial selalu dimulai dari normalisasi kebencian verbal. Lalu bagian penutup debat soal kerja malam sebenarnya menjadi sindiran yang cukup telak. Edis menunjukkan ayat bahwa malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Ketika lawan debat menjawab, dulu belum ada shift malam, itu justru memperlihatkan satu hal. Tafsir agama akhirnya selalu dipaksa menyesuaikan realitas modern. Dan dari situ, Edis menyerang lagi. Kalau begitu, berarti teksnya tidak relevan lagi. Walaupun terkesan sederhana, pertanyaan itu sebenarnya menyentuh problem klasik dalam agama. Ketika teks literal bertemu realitas zaman modern, orang akhirnya harus memilih antara konsistensi literal atau penyesuaian praktis. Sepanjang diskusi tadi, terlihat jelas bahwa lawan bicara sebenarnya cukup sopan dan terbuka. Tetapi justru karena itu, banyak kontradiksi dalam keyakinannya muncul dengan sendirinya ketika diuji secara logis dan konsisten. Dan itulah kekuatan utama gaya debat Edis TV. Bukan sekedar menyerang, tetapi memancing lawan berpikir sampai akhirnya mereka sendiri menyadari lubang dalam argumennya. Pada akhirnya, kalau toleransi hanya berlaku ketika minoritas diam, itu bukan toleransi. Kalau kritik hanya boleh datang dari satu pihak, itu bukan dialog. Dan kalau sebuah keyakinan tidak siap diuji dengan pertanyaan kritis, maka yang rapuh bukan pertanyaannya, tetapi fondasi keyakinannya sendiri. Karena kebenaran sejati tidak takut diuji. Yang takut diuji biasanya hanyalah doktrin yang dibangun di atas kebiasaan menerima tanpa berpikir.